Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi sahabat dan mitra kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat kasih selalu berada dalam lindungannya dan tetap sehat di masa pandemi ini. Selamat datang pada acara talk show Bincang Kasih. Dengan saya Wiranti Wirawan, selaku pembawa acara akan menemani sahabat kasih hingga 30 menit ke depan. Tema talk show hari ini yaitu kenali nyeri punggung dan cara menanganinya. Dan tentu saja saya sudah ditemani oleh pembicara yang ahli di bidang spesialis saraf sejak tahun 2007 hingga saat ini. Sudah duduk di samping saya dokter spesialis saraf Rumah Sakit Restu Kasih, Dr. Jimmy Alexander, MM, MSc, SPS. Selamat datang Dr. Jimmy. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi dokter. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri kepada sahabat kasih mengenai profil singkat Dr. Jimmy. Ya, terima kasih sahabat semua. Perkenalkan saya Dr. Jimmy Alexander, spesialis saraf. Saya praktek di Rumah Sakit Restu Kasih setiap hari Senin sampai Minggu. Kemudian sebelumnya saya juga ada mengambil kedokteran spesialis saraf di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian ada mengambil fellow untuk nyeri di Singapura di National Neuroscience Institute. Kemudian juga memang di poliklinik memang banyak juga menangani pasien nyeri, khususnya nyeri punggung. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jimmy atas pengenalan profil singkatnya. Sekarang mari kita masuk ke topik pembahasan kita. Sebagai pembuka, mungkin dokter bisa menjelaskan secara singkat kepada sahabat kasih mengenai apa itu dok nyeri pada punggung. Terima kasih. Jadi nyeri punggung atau nyeri pada punggung adalah sensasi gangguan sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Dan rasa gangguan sensorik yang berupa nyeri ini lokasinya di bagian belakang punggung, dari lokasi di ruas tulang belakang itu yang dari torakel 12 ke bawah ke bagian, jadi dari punggung sekitar kalau dari lokasi anatominya di bawah di bawah pinggang ke bawah gitu ya, itu masuk ke daerah nyeri bagian punggung bawah. Dan untuk nyeri punggung ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Mungkin seperti itu. Terima kasih dok. Kalau faktor-faktor itu bisa dijelaskan lebih lanjut dok, faktor internal itu seperti apa, faktor eksternal itu seperti apa? Iya. Jadi kalau faktor internal itu berada dari dalam tubuhnya gitu ya. Jadi misalkan ada gangguan organ dalam, misalkan ada gangguan ginjal, atau ada gangguan sarafnya terjepit, atau misalkan ada gangguan misalkan kalau pada wanita ada gangguan di organ kandungannya, itu bisa juga menyebabkan nyeri punggung. Tapi sifat nyerinya berbeda-beda. Kalau yang eksternal itu ada faktor-faktor di luar organ dalam tersebut, biasanya karena gangguan faktor-faktor aktivitasnya yang paling sering pada pekerja berat ya, mengangkat beban berat, terus inactivity, tidak aktivitas, tiba-tiba melakukan aktivitas secara mendadak gitu, yang nggak ada exercise, nggak ada olahraga. Tidak ada ototnya gitu ya, nggak ada pemanasan, ototnya kaku, tiba-tiba ngangkat berat atau ngangkat barang, tiba-tiba timbul nyeri punggung seperti itu. Iya. Berarti dari inaktif jadi tiba-tiba langsung banyak bergerak bisa menyebabkan nyeri punggung ya dok ya? Iya, karena memang dianjurkan sih untuk melakukan aktivitas itu ada pemanasan atau ada aktivitas yang memperbaiki sirkulasinya, karena kalau tidak ada gangguan sirkulasi bisa mencetuskan timbulnya nyeri punggung atau nyeri pada area tersebut gitu ya. Terima kasih. Wah, menarik sekali ini dokter. Nah, beberapa waktu yang lalu dok, kita sudah membuka kesempatan bagi sahabat kasih untuk bertanya mengenai nyeri punggung. Dan memang antusias dari sahabat kasih sangat tinggi dok. Ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama itu pertanyaan mengenai penyebab utama dari nyeri punggung itu apa ya dok ya? Ya.
Jadi penyebab utama nyeri punggung itu kalau menurut persentase sekitar 85% itu akibat faktor mekanik. Jadi faktor mekanik ini bisa berupa gangguan postur, misalkan salah posisi duduk gitu ya, posisi duduknya nggak tegap gitu ya, jadi posisinya agak bungkuk atau selonjoran gitu, jadi posisi duduknya ini bisa menyebabkan gangguan postur dan gangguan otot. Oh gitu dok. Ototnya kaku, ototnya tegang, ototnya ketarik, atau kalau dia ada faktor internalnya, sarafnya sudah, ligamennya sudah kendor, misal pada orang tua ya, itu bisa juga terjadi hernia nukleus pulposus atau diskusnya jadi keluar dari tempatnya, kemudian dia menekan saraf ya, jadi bisa timbul saraf kejepit, jadi nyerinya bisa tipenya menjalar gitu ya. Oh gitu. Tapi yang paling banyak sih memang faktor mekanik, jadi karena aktivitas yang kurang pemanasan atau kurang exercise, dan juga gangguan postur, misalkan salah posisi duduk, salah posisi tidur, salah posisi berjalan, seperti itu. Ya, kalau postur duduk yang baik yang dianjurkan oleh dokter Jimmy seperti apa dok? Jadi pertama tuh posisi duduk harus tegap ya, punggung itu harus tegap, nggak boleh miring kiri, nggak boleh miring kanan, nggak boleh selonjoran gitu ya. Terus juga kalau misalkan kerja itu di depan tuh nggak boleh, misalkan di depan ada komputer nggak boleh terlalu nunduk begitu jangan ya. Terlalu bongkok gitu ya dok ya. Terlalu bongkok begitu, jadi harus tegap. Kalau misalkan komputernya yang ke bawah, jadi di mejanya dinaikkan, atau kalau nggak kursinya diturunkan, jadi biar sejajar gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, itu sedikit tips sahabat kasih dari dokter Jimmy bagi sahabat kasih yang memang pekerjaan sehari-harinya lebih banyak aktivitasnya duduk ya dok ya. Kita perlu memperbaiki postur duduk kita. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya, siapa saja ya dok yang dapat menderita nyeri punggung? Ya, untuk nyeri punggung ini bisa dialami setiap orang ya, karena memang setiap orang memiliki punggung. Nah, tapi yang paling sering mengalami nyeri punggung kalau dari faktor usia, paling banyak usia tua. Usia tua dia di atas 50 tahun ya. Jadi kenapa? Karena ada faktor degeneratif, sirkulasi mulai tidak lancar, kemudian sendi-sendinya sudah mengalami pengapuran gitu ya. Kemudian jaringan ikatnya sudah mulai kendor. Nah, itu juga diskus di dalam tulang belakang juga sudah mulai tidak baik. Jadi kadang-kadang bisa kendor dan bisa menyebabkan saraf terjepit. Kemudian selain usia, aktivitas. Kalau pekerja yang sering mengangkat beban berat itu sering mengalami nyeri punggung, atau pekerja-pekerja kantor yang istilahnya tempat kerjanya kurang ergonomis tadi ya. Kemudian faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan timbul nyeri punggung, misalkan pada orang-orang yang sering melakukan exercise atau olahraga yang over high impact ya, jadi misalkan ngangkat beban berat atau exercise-nya berlebihan, nah itu juga bisa mencetuskan timbul nyeri punggung, apalagi exercise atau latihan tadi tidak disertai dengan pemanasan yang baik gitu. Mungkin seperti itu ya, terima kasih. Exercise yang berat itu contohnya seperti apa dok? Exercise yang berat itu bisa misalkan di fitness center ngangkat beban berat, atau misalkan melakukan aktivitas yang sifatnya melakukan exercise itu bebannya di daerah punggung gitu, misalkan sit up yang kurang posturnya kurang baik, kurang sesuai. Terus, ya dok ya. Misalkan sit up kalau di fitness itu kan kadang-kadang ada yang sambil ngangkat beban gitu ya. Nah itu juga bisa, kalau nggak pemanasan yang nggak bagus, ototnya tegang semua, atau bahkan bisa timbul injury atau cedera olahraga juga bisa. Berarti itu. Mungkin sebaiknya sebelum beban yang berat itu harus dimulai dari beban yang ringan terlebih dahulu, baru naik level begitu ya dok? Iya benar, jadi ada tahapannya. Biasanya sih kalau di fitness center itu ada instrukturnya, instruktur personal trainer ya kayak gitu ya. So, kadang-kadang kalau yang di fitnessnya itu nggak ada instruktur atau personal trainernya, mungkin kalau salah
salah exercise bisa juga terjadi gangguan. Iya, bisa berbahaya ya dok Iya, ya bisa tentunya. berbahaya, ya. Jadi harus ada di bawah pengawasan Di bawah orang-orang yang pengawasan, memang sudah ahli di bidangnya ya dok Iya, ya. benar sekali. Selain itu dok, apa sih dok makanan dan minuman tertentu yang menjadi salah satu faktor nyeri punggung? Ada nggak ya dok? Iya, jadi ada beberapa faktor makanan dan minuman yang bisa mencetuskan atau memberatkan nyeri punggung, terutama makanan-makanan yang sifatnya tinggi lemak, kemudian tinggi kalori dengan gula yang berlebihan ya. Kadang-kadang makanan seperti itu bisa menyebabkan gangguan sirkulasi dalam tubuh, bisa memperberat faktor degeneratif di dalam sendi dan di dalam jaringan ikat punggung, atau menyebabkan gangguan sirkulasi pada otot. Dan kadang-kadang makanan yang terlalu lemaknya berlebihan, kemudian kalorinya berlebihan juga dapat menyebabkan overweight atau obesitas. Nah, itu juga bisa memperberat beban di dalam tubuh sehingga karena bebannya berat, jadi bisa memperberat nyeri punggung atau mencetuskan nyeri punggung juga. Kemudian minuman-minuman, terutama yang minuman yang manis, gula berlebih, soft drink, ataupun yang minuman beralkohol juga itu bisa mempercepat faktor degeneratif sendi dan jaringan ikat pada punggung. Nah, itu juga bisa memperberat timbulnya nyeri punggung. Seperti itu ya. Terima kasih. Berarti kita juga harus menjaga diet ya dok ya? Iya, benar sekali. Antara kalori yang masuk itu juga harus diperhatikan, kurang lebih seperti itu ya dok ya? Iya benar, jadi kalori yang masuk dan aktivitas yang dilakukan itu harus seimbang supaya apalagi pas lagi pandemi ini kan aktivitas kurang nih. Oh iya, dok, aktivitas dok. kurang, tapi kalau kalorinya berlebih, nanti bisa timbul jadi overweight ya. Obesity Jadi juga bisa karena ya dok ya? jadi kalorinya berlebihan, jadi numpuk gitu ya. Jadi bisa overweight. Terima kasih. Ya. Jadi walaupun kita di masa pandemi dan banyak ya tentunya dari sahabat kasih dok yang di rumah aja, tetap harus melakukan aktivitas fisik ya dok ya? Iya benar sekali. Cuman jangan terlalu berlebih, jangan terlalu berat ya dok ya, karena bisa menimbulkan nyeri punggung. Iya. Pertanyaan selanjutnya dok, bagi penderita nyeri punggung, apakah ada tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dok? Ya, jadi untuk yang boleh dilakukan itu adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak memberatkan atau tidak menyebabkan beban berat pada punggung. Misalkan ya aktivitas-aktivitas yang ringan ya, seperti berjalan atau duduk yang sifatnya tidak terlalu lama, berdiri yang tidak terlalu lama, kemudian mengangkat beban atau barang yang tidak terlalu berat, itu bisa dilakukan. Tapi kalau sudah aktivitas berat itu tidak dianjurkan ya, apalagi aktivitas exercise yang sifatnya mengangkat beban itu tidak boleh dilakukan. Kemudian aktivitas duduk yang terlalu lama juga tidak dianjurkan, atau melakukan perjalanan atau berdiri atau berlompat yang terlalu sering itu juga nggak bisa, karena dapat mencederai punggungnya. Nah, misalkan mau melakukan aktivitas seperti tadi, itu juga harus didahului dengan pemanasan atau stretching yang lebih baik yang awal dilakukan supaya tidak menyebabkan timbulnya injury atau cedera. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terutama untuk yang banyak aktivitasnya duduk itu harus memperbaiki postur duduknya juga ya dok ya? Iya benar, jadi untuk yang aktivitas-aktivitas yang terlalu lama dilakukan itu harus disertai dengan postur yang benar. Misalkan posisi duduk yang benar, posisi berdiri yang benar, posisi aktivitas yang benar, seperti itu. Nanti bagi sahabat kasih yang belum begitu memahami tentang cara postur berdiri yang benar, duduk yang benar, nantikan di Instagram Reso Kasih kami akan memberikan tips-tips yang sesuai anjuran dari Dokter Jimmy ya. Nah, untuk penderita nyeri punggung dok, bagaimana ya dok cara untuk mengobatinya? Ya, jadi untuk pengobatan nyeri punggung ini ada beberapa cara. Jadi ada pengobatan gejalanya, ada pengobatan kausa atau penyebabnya. Jadi pengobatan gejalanya karena ini nyeri, jadi kita lihat dulu ini nyerinya tipe nyeri apa. Dia nyeri inflamasi atau peradangan, apa nyeri saraf, nyeri neuropatik, misalkan dia nyerinya
ada rasa panas, terbakar, nyeri seperti ditusuk-tusuk atau nyerinya menjalar. Nah itu beda pengobatannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tuh pengobatan kausanya atau penyebabnya. Misalkan ada nyerinya karena ototnya kaku ya, berarti harus diberikan obat atau pengobatan untuk merelaksasi otot dan sarafnya. Atau misalkan dilakukan terapi yang bersifatnya merelaksasi otot dan persarafannya. Kemudian yang satu lagi yang tidak kalah penting selain pengobatan kausa itu pengobatan rehabilitatif. Jadi misalkan ada cedera atau misalkan ada gangguan pada saraf dan ototnya, ya perlu dilakukan rehabilitasi atau terapi supaya bisa membaik seperti itu gejalanya. Ya, terima kasih. Nanti pengobatannya itu tergantung dari klausanya, tergantung dari separah apa begitu ya dok ya? Iya, ada tergantung dari faktor-faktor tadi. Misalkan dia timbulnya nyeri, berarti gejalanya harus diperbaiki dulu. Karena kalau nyerinya tidak diperbaiki, nanti untuk masuk ke tahap rehabilitasi agak susah juga. Misalkan mau diperbaiki penyebabnya juga agak kurang maksimal, karena misalkan mau diperbaiki misalkan cedera kaku ototnya, tapi kalau dia baru gerak sedikit nyeri, nanti kan susah gitu ya. Jadi harus diperbaiki secara bertahap seperti itu. Berarti dalam pengobatannya tentunya harus dalam pengawasan dokter ya dok ya? Iya, benar sekali. Berarti, kalau untuk penanganan pertamanya dok, ketika kita mengalami nyeri punggung, pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan dok? Kalau pertolongan pertama yang dilakukan adalah istirahat dan mencari postur yang benar. Jadi, istirahat dan mencari postur yang benar. Karena kalau misalkan lagi nyeri terus dipaksakan bergerak, tambah nyeri lagi. Jadi kalau pengalaman saya pribadi dan beberapa pasien tuh biasanya cari posisi yang baik dulu. Nah nanti begitu posisi yang baik kan nanti muskuloskeletal, otot dan persarafannya itu udah lebih bagus gitu ya. Nah terus kemudian misalkan ada obat, bisa diminum obat, atau misalkan ada terapi terdekat bisa dilakukan terapi. Tapi jangan sembarang terapi, karena kalau misalkan langsung dipijat, nah itu kadang-kadang malah bisa ototnya tambah kaku, atau kalau saraf terjepit bisa tambah terjepit. Jadi ya harus kritis atau harus lebih teliti juga seperti itu ya. Dampaknya justru bisa lebih buruk ya dok ya? Iya, bisa lebih buruk. Ada juga beberapa pasien saraf terjepit dipijat sampai pijitannya keras sekali, saraf terjepit bisa sampai lumpuh juga bisa. Waduh, serem banget itu sahabat kasih. Jadi ketika sahabat kasih sudah merasakan nyeri pada punggung, sebaiknya melakukan pertolongan pertama, memperbaiki postur, kemudian bisa konsultasi dulu dengan dokter. Dan nanti untuk pengobatan selanjutnya kita serahkan kepada dokter yang tentunya sudah ahli dalam bidangnya. Kemudian dok, untuk pertolongan pertama jika menggunakan koyo itu boleh nggak ya dok? Kalau koyo ini kan dia sifatnya seperti simptomatik terapi ya. Jadi dia dengan menempel koyo itu kan ada sifatnya dengan kayak heat terapi, ada kadang-kadang di dalam koyonya juga ada salicylic acid atau obat-obat mentol seperti untuk mengurangi nyeri. Ya sifatnya symptomatic treatment, tidak apa-apa bisa dilakukan, tapi pemberian koyo itu jangan terlalu berlebihan, karena koyo ini kan sifatnya symptomatic terapi. Jadi ya kalau misalkan ada nyeri pakai koyo berkurang, tapi kalau setelah dilepas koyonya atau koyonya habis masih timbul nyeri, ya sebaiknya segera diperiksa lebih lanjut, karena takutnya nanti nyerinya bisa memberat atau lebih parah seperti itu. Penggunaan koyo ini biasanya sebaiknya berapa lama dok untuk sekali pakai itu? Mungkin ya kalau itu harian ya, kalau dipakai bisa 1-2 hari ya. Karena kan dia ada kandungan panasnya juga. Tapi kalau misalkan prinsipnya sih pada masa akut terapi, kalau di daerah Cungko atau yang di Translational Chinese Medicine itu memang sering dilakukan. Tapi untuk pengobatan akut atau nyeri yang masih awal dan tipenya nyeri inflamasi atau nyeri peradangan, tapi kalau sudah masuk nyeri neuropatik atau nyeri gangguan saraf sudah nggak respon biasanya. Ya seperti itu. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ada yang bertanya dok, jika penderita nyeri punggung bisa berdampak ke kesehatan lainnya nggak ya dok? Iya, jadi nyeri punggung itu bisa menjadi cerminan kesehatan tubuh kita.
Jadi kalau seseorang mengalami nyeri punggung berarti sirkulasi di daerah punggungnya tidak lancar. Misalkan dia ada diabetes, sirkulasi nggak lancar ke daerah punggung, bisa terjadi pengapuran atau ligamen jaringan ikatnya kendor jadi saraf kejepit juga bisa. Atau misalkan inactivity, nggak pernah gerak, terus baru melakukan aktivitas sedikit ototnya kaku tegang, nah itu juga kan bisa menyebabkan gangguan aktivitas dan kualitas hidup harian ya, seperti itu. Terus kemudian pada wanita biasanya kalau misalkan ada infeksi atau peradangan pada misalkan organ kandungan, nah itu gejalanya juga nyeri punggung, jadi harus aware juga. Jadi jangan nyeri punggung dikasih obat aja terus nggak pernah periksa, nanti takutnya parah. Misalkan ada inflamasi pada pelvic ya, misalkan ada pelvic inflammatory disease atau ada infeksi pada organ kandungan terus nggak pernah periksa gitu, nah nanti organ infeksinya nanti makin berat, nanti ujung-ujungnya nanti bisa tambah parah. Jadi ya sebaiknya kalau ada nyeri segera periksa lebih lanjut, karena nyeri itu suatu alarm atau pertanda timbulnya suatu penyakit gitu. Karena kalau nggak ada nyeri biasanya tidak ada respon peradangan, tapi kalau ada nyeri berarti ada sesuatu di dalam tubuh, karena nyeri adalah satu komponen dari timbulnya peradangan dalam tubuh, dan nyeri itu bisa menjadi indikator kesehatan di dalam tubuh. Kalau misalkan ada nyeri ya sebaiknya diperiksa lebih lanjut ya. Nyeri punggung itu jadi seperti sebuah sinyal dari tubuh kalau tubuhnya sedang tidak baik-baik aja ya dok ya? Iya benar sekali. Berarti sebaiknya langsung diperiksakan sahabat kasih sebelum efeknya jadi lebih buruk ya dok ya? Iya benar sekali. Untuk penderita nyeri punggung, apakah ada exercise yang bisa dilakukan, misalnya olahraga ringan begitu dok? Iya, jadi olahraga ringan yang dianjurkan untuk penderita nyeri punggung yang paling simpel adalah berenang. Berenang bisa dilakukan untuk stretching atau meregangkan otot dan jaringan sekitar punggungnya. Atau kalau tidak berenang bisa melakukan senam atau exercise peregangan atau stretching yang sifatnya men-stretching atau meregangkan otot-otot atau muskuloskeletal dan sarafnya sekitar punggung supaya lebih rileks otot dan persarafannya, jadi tidak timbul nyeri. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan ya kalau olahraga ya bisa berenang atau bisa senam exercise untuk meregangkan otot dan saraf sekitar punggung. Berarti olahraganya lebih ke kardio ya dok ya? Bisa kalau lansia bisa senam lansia, kalau yang orang ada gangguan jantung bisa senam jantung sehat atau senam olahraga kardio. Tapi sifatnya dia low impact, jadi nggak berat-berat gitu ya. Karena kalau olahraganya yang sifatnya berat dan mengangkat beban itu tidak boleh dilakukan. Jadi senam lansia juga bagus ya dok ya untuk penderita. Bisa senam lansia, bisa tai chi, bisa qigong kalau yang itu ya, atau misalkan senam jantung sehat, nah itu juga bisa. Pokoknya sifat-sifatnya senam yang atau exercise yang sifatnya low impact, dan kalau bisa sih yang sifatnya stretching atau meregangkan area sekitar punggung gitu. Wah sahabat kasih, di Rumah Sakit Translokasi juga ada ya program. Kita ada program senam lansia dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Translokasi. Jadi bagi sahabat kasih yang memang mengalami nyeri punggung dan tertarik untuk ikutan, bisa banget nih sahabat kasih untuk mendaftarkan diri untuk ikut program senam lansia di sini dok. Iya. Oke. Dari tadi kan kita membahas tentang pengobatan-pengobatannya dok ya. Untuk langkah preventif atau pencegahannya dok, apakah nyeri punggung bisa dicegah dok? Iya. Jadi nyeri punggung ini bisa dicegah. Jadi caranya adalah dengan pola hidup yang sehat, pola exercise yang tidak berisiko. Jadi ya melakukan exercise atau latihan yang tidak mencederai punggung atau tidak memberatkan pada punggung. Kemudian istirahat atau tidur yang cukup supaya sirkulasi juga lebih baik. Kemudian pola makan juga yang sehat, yang tidak membuat badan menjadi lebih berat atau tidak menyebabkan gangguan sirkulasi, seperti misalkan makanan yang rendah lemak, banyak serat, kemudian banyak sayur dan buah ya yang tinggi vitamin mineral dan banyak antioksidan supaya mencegah proses degeneratif. Mungkin seperti itu ya, terima kasih. Jadi kuncinya ada di pola hidup sehat dan olahraga secara teratur ya dok? Iya, jadi olahraga juga yang teratur, kemudian yang olahraga juga yang tidak membuat
punggung menjadi berisiko cedera. Jadi olahraganya sifatnya low impact supaya sirkulasi lebih baik dan juga otot-ototnya jadi lebih kuat gitu ya, seperti itu. Wah dok, sayang sekali nih waktunya sudah habis dok. Ya, terima kasih banyak dok atas penjelasannya mengenai nyeri punggung. Ya, sama-sama. Semoga sahabat kasih semakin memahami cara mengatasi nyeri punggung dan teredukasi ya dari penjelasan dokter Jimmy. Tapi jangan khawatir untuk sahabat kasih karena ada talk show bincang kasih lainnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Kalau begitu saya akhiri acara di sini. Terima kasih Dokter Jimmy telah memberikan kita banyak informasi dan mengedukasi masyarakat secara luas. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika saya selaku pembawa acara ada salah kata. Akhir kata, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan memiliki pola hidup yang sehat dan olahraga secara teratur. Saya Wiranti Wirawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show Bincang Kasih selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.